Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Endang ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semua sehat-sehat ya, dan harus tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar komputer, yaitu materinya tentang operating system atau sistem operasi. Nah, pertama ada tentang pengertian sistem operasi. Apa itu pengertian dari sistem operasi? Nah, mari kita pelajari di sini. Sistem operasi itu merupakan perangkat lunak komputer atau software yang berfungsi untuk mengatur seluruh proses menggunakan komputer. Nah, sistem operasi itu terdiri dari Windows, DOS atau Disk Operating System, Apple Macintosh, Novell, dan Linux. Nah, Windows terbagi atas bermacam-macam jenis antara lain Windows XP, Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows 2003, Windows Vista, dan Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, Windows dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Tampilan layar Windows berbentuk grafik gambar atau disebut dengan GUI atau kepanjangan dari Graphical User Interface. Kemudian sistem operasi CUI atau disebut dengan karakter user interface itu merupakan sistem operasi komputer yang bentuk tampilan di layar monitor hanya berupa karakter atau huruf. Nah, kemudian selanjutnya yaitu cara mengaktifkan Windows. Caranya yaitu tekan tombol power CPU dan power monitor. Nah, dapat dilihat di gambar, kemudian tunggu sampai ditampilkan desktop Windows. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen layar Windows. Desktop Windows atau layar Windows adalah jendela program Windows. Nah, komponen-komponennya yang pertama itu ada taskbar dan tombol start. Taskbar dan tombol start itu berada di bawah layar desktop. Taskbar itu berfungsi untuk menampilkan program yang sedang dibuka aktif atau tidaknya. Kemudian start itu adalah sebuah tombol yang di dalamnya berisi menu-menu program Windows yaitu seperti Programs, Favorit, Dokumen, Setting, Fin, Help, dan Run. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu ada shortcut, folder, dan icon. Shortcut yaitu file program aplikasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik gambar. Nah, shortcut itu berhubungan dengan file program aplikasi yang apabila diklik 2 kali akan menampilkan jendela program tersebut. Nah, bisa dilihat di slide, gambar yang ada di slide ya. Kemudian yang kedua itu ada folder. Folder itu kumpulan file, shortcut, dan folder. Bentuknya seperti amplop yang berwarna kuning. Nah, bisa dilihat di gambar yang ada slide. Contoh dari folder, gambar dari folder. Kemudian yang selanjutnya ada icon. Icon itu istilah lain dari folder dan shortcut yang terletak pada desktop komputer. Nah, gambar dari icon contohnya bisa dilihat pada layar ini. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga ada menu program. Apa yang dimaksud dengan menu program? Nah, menu program itu adalah baris menu yang berisi program-program aplikasi yang ada dalam Windows. Menu program dapat diaktifkan dengan mengklik tombol start yang ada di sudut kiri layar dengan lambang seperti yang ada gambar di bawah. Itulah gambar dari start. Kemudian selanjutnya yang keempat ada gadget Windows 7. Pada Windows Vista dan awal Windows 7, kita mengenal fitur gadget. Nah, karena virus komputer dengan mudah masuk melalui aplikasi gadget, maka fitur ini dihapus dari layar desktop dimulai dari Windows 7. Tetapi kita bisa tetap memasang gadget ini di layar Windows kita. Nah, contoh tampilan dari gadget Windows 7 tertera pada ini di gambar slide ini. Nah, kemudian yang kelima ada Aero Glass Transparency. Windows 7 memiliki fitur Aero Glass yang membuat start bar dan taskbar menjadi transparan.
membuat tampilan desktop kamu terlihat lebih keren dan halus. Cara mengaktifkannya yaitu langkah yang pertama yaitu diklik kanan pada desktop area bebas dan pilih personalis. Kemudian diklik Windows Color. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu setelah itu centang enable transparency untuk mengaktifkan Aeroglass Transparency pada Windows 7. Kemudian langkah selanjutnya untuk mengatur tingkat transparansi, geser color intensi. Semakin ke kiri, maka transparan semakin kelihatan. Yang terakhir yaitu diklik Save Change. Nah, itu dia ya langkah-langkah untuk mengaktifkan Aeroglass Transparency. Kemudian selanjutnya yaitu masuk ke istilah-istilah penggunaan mouse. Yaitu yang pertama ada pointer. Pointer itu merupakan anak panah penunjuk mouse. Kemudian yang kedua itu ada klik. Klik itu berarti menekan tombol kiri mouse satu kali. Jadi dia tekan satu kali. Itu yang disamakan dengan klik. Fungsinya itu untuk mengaktifkan program. Kemudian yang ketiga ada double click. Double click itu berarti menekan tombol kiri mouse dua kali secara cepat. Jadi dia menekan tombol kiri mouse itu secara cepat. Tidak ada spasinya ya, dia secara cepat. Kemudian fungsinya itu untuk memilih dan sekaligus mengaktifkan suatu program. Nah, kemudian yang keempat ada istilah drag and drop. Drag and drop itu berarti meletakkan pointer mouse pada suatu objek tanpa dilepas lalu digeser kemudian posisi yang diinginkan. Jadi dia ditekan, kemudian ditahan, digeser, kemudian diletakkan di posisi yang diinginkan. Fungsinya itu untuk memindahkan sesuatu, misalnya suatu file maupun shortcut. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang menjalankan program aplikasi. Nah, program aplikasi itu adalah program-program yang ada dan dapat dijalankan dalam sistem operasi Windows. Contohnya yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Instant Artist, dan Microsoft Works. Ada dua cara untuk menjalankan suatu program, yaitu melalui Start, kemudian melalui shortcut yang sudah tersedia pada desktop Windows. Nah, sini kita akan membahas tentang yang pertama itu melalui Start. Langkah-langkah melalui Start. Yang pertama itu klik tombol Start. Yang kedua itu sorot All Program. Kemudian yang ketiga itu disorot Microsoft Office. Kemudian langkah yang terakhir itu yaitu klik Microsoft Word. Maka akan muncul tampilan Microsoft Word. Kemudian cara yang kedua yaitu melalui desktop Windows. Bagaimana caranya? Yaitu di double klik pada shortcut Microsoft Word. Tunggu sampai jendela program Microsoft Word maka akan ditampilkan. Nah, selanjutnya yaitu cara keluar dari Windows. Untuk keluar dari operasi Windows, kalian harus mematikan komputer karena ketika komputer mati, maka sistem operasi Windows secara otomatis tak akan berfungsi lagi. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama yaitu diklik tombol Start, kemudian diklik tombol Shutdown, kemudian yang terakhir tekan tombol Power Monitor untuk mematikan monitor. Nah, itulah sesingkat penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.